Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Akidah Alat akan mempresentasikan yang dengan judul strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik anak. Manusia diciptakan dengan berbagai macam karakter yang berbeda, dan itu sudah terdapat dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat. Memang perbedaan karakter ini sudah dari kodrat ilahi. Untuk itu, kenapa Allah membuat manusia berbeda-beda seperti ini? Agar mereka saling mengenal, saling melengkapi antara satu sama lain. Nah, perbedaan karakter ini juga ada pada dunia pendidikan kita. Jadi siswa atau sebagai input ini berbagai macam karakter, ada yang pandai, ada yang kurang pandai, ada yang nakal dan sebagainya. Nah, perbedaan karakter ini dipicu dari berbagai faktor, dari berbagai latar belakang. Tugas guru di sini adalah melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu dari perbedaan karakter siswa-siswanya. Bagaimana guru mengambil strategi pembelajaran yang baik, maka dari itu akan kita bahas di sini satu persatu yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sampaikan rumusan masalah pada makalah yang kami presentasikan, yaitu 1. Apa pengertian strategi pembelajaran? 2. Apa saja macam-macam strategi pembelajaran? Yang ketiga, apa pengertian karakteristik anak? Yang keempat, apa saja karakteristik anak? Dilanjutkan yang kelima, bagaimana gaya belajar anak dan strategi pembelajarannya. Kemudian, tujuan masalah yang ada di makalah ini yaitu 1. Mengetahui pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua, mengetahui apa saja macam-macam strategi pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui apa pengertian karakteristik anak. Yang keempat, mengetahui apa saja karakteristik anak. Yang terakhir yaitu mengetahui gaya belajar anak dan strategi pembelajarannya. Kami persilakan untuk berikutnya. Pengertian strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik anak. Di sini kami kebagian untuk membahas pengertian strategi pembelajaran. Baik, definisi atau pengertian strategi pembelajaran ialah dapat kita artikan secara umum. Strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi juga bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan yang telah digaris bawahi. Baik, ada dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya atau kekuatan suatu strategi tersebut baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Pembahasan berikutnya tentang macam-macam strategi pembelajaran. Macam strategi pembelajaran, di mana
Macam-macam strategi pembelajaran ini ada 5 strategi yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori, di mana strategi pembelajaran ini yang menekankan strategi proses penyampaian materi secara verbal, yaitu guru terhadap siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Nah, yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Nah, yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah ini mengutamakan proses belajar di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Yang keempat yaitu ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Nah, ini merupakan model pembelajaran yang bertumpu pada perkembangan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Nah, yang terakhir yaitu ada strategi pembelajaran kooperatif, di mana strategi pembelajaran kooperatif ini merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Nah, tujuannya ini pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi 3 tujuan, yaitu hasil belajar akademik, yang kedua penerimaan terhadap keragaman, dan yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial. Baik, di sini saya akan meneruskan dari teman saya yang barusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karakteristik anak. Karakteristik siswa adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Setiap siswa mempunyai kemampuan dan pembawaan yang berbeda. Siswa juga berasal dari lingkungan sosial yang tidak sama. Kemampuan, pembawaan, dan lingkungan sosial siswa membentuknya menjadi sebuah karakter tersendiri yang mempunyai pola perilaku tertentu. Jadi, pola perilaku yang terbentuk tersebut bisa menentukan aktivitas yang dilakukan siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Maka dari itu, perbedaan individual di antara anak didik merupakan hal yang tidak mungkin dihindari, karena hampir tidak ada kesamaan yang dimiliki oleh manusia kecuali perbedaan itu sendiri. Dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam karakteristik anak. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam karakteristik anak. Yang pertama yaitu karakteristik biologis. Aspek biologis yang terkait langsung dengan penerimaan pelajaran di kelas adalah kesehatan mata dan telinga. Yang kedua yaitu karakteristik psikologis. Perbedaan psikologis pada siswa mencakup perbedaan dalam minat, motivasi, dan kepribadian. Yang ketiga yaitu karakteristik intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan potensial umum untuk belajar dan bertahan hidup. Yang keempat yaitu karakteristik bakat. Sebuah kondisi atau rangkaian karakteristik yang dianggap sebagai gejala kemampuan seorang individu untuk memperoleh melalui latihan sebagian pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon. Itulah tadi macam-macam karakteristik anak, ada 4 poin. 1. Karakteristik biologis, psikologis, intelijensi, dan bakat. Kemudian kita akan bahas secara gamblang tentang gaya belajar anak dan strategi pembelajarannya. Gaya belajar anak dan strategi pembelajarannya. Bagaimana? Jadi yang pertama itu di sini ada visual ya. Yang kedua ada aural atau auditory learning. Yang ketiga itu ada
kinestetik atau tactile learner. Begitu. Jadi kita bahas dulu yang visual ya. Visual itu mencakup ya sebagiannya, yaitu adalah melihat video, contohnya melihat video, melihat foto, ataupun mendengarkan radio atau apalah sebagaimana yang kita paham. Untuk media yang cocok dalam hal ini, yaitu yang pertama adalah guru yang menggunakan bahasa tubuh atau gambar dalam keadaan menerangkan. Yang kedua, media gambar, video, poster, dan sebagiannya. Yang ketiga, buku yang banyak mencantumkan diagram atau gambar. Untuk strategi pembelajarannya, yaitu yang pertama, kita sebagai guru gunakan kertas tulis dengan tulisan berwarna. Lebih bagus lagi jika ditambah variasi garis, lingkaran, grafik maupun gambar. Lalu gantungkan kertas yang memuat informasi penting di sekeliling ruangan pada saat guru menyajikan. Yang kedua, dorong siswa untuk menggambarkan informasi dengan menggunakan peta, diagram, dan warna, dan berikan waktu untuk membuatnya. Begitu kurang lebihnya yang untuk visual. Sekarang kita beranjak yang kedua, yaitu aural atau auditory learning. Aural atau auditory learning itu untuk media yang cocok atau bahan yang cocok. Yang pertama yaitu satu, menghadiri kelas. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, membahas suatu topik bersama dengan teman ataupun bersama dengan guru. Yang keempat yaitu menjelaskan ide-ide baru kepada orang lain. Dalam hal ini strateginya yaitu ajarkan sesuai dengan cara guru melakukan evaluasi. Jika guru menyajikan informasi dalam urutan atau format tertentu, ujilah informasi itu dengan cara yang sama. Gunakan pengulangan, minta siswa menyebutkan kembali konsep kunci dan petunjuk. Sekarang kita bahas yang ketiga, kinestetik atau tactile learner. Untuk yang ini media yang cocok untuk yang ketiga ini adalah menggunakan seluruh panca indera. Menggunakan seluruh panca indera: penglihatan, sentuhan, pengecap, penciuman, pendengaran, lalu laboratorium, kunjungan lapangan, pembicara yang memberikan contoh kehidupan nyata, terus yang terakhir pengaplikasian ya. Untuk strategi pembelajarannya yaitu gunakan alat bantu saat mengajar untuk menimbulkan rasa ingin tahu, menekankan konsep-konsep kunci. Seterusnya, ciptakan simulasi konsep agar siswa mengalaminya. Yang ketiga, jika bekerja dengan siswa perseorangan, berikan bimbingan paralel ya, dengan duduk di sebelahnya, bukan di depan atau di belakangnya, seperti itu. Dari beberapa pemaparan materi di atas dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya kekuatan dalam pembelajaran.
Ini berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, di sini bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas, dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Berdasarkan Karakteristik Anak. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.